Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Saya Diabah Yulia Muiz dengan NPM 287. Terus di sini ada Fatihah Maulidah dengan NPM 275 dan Sarah Ayuninda dengan NPM 293. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa pentingnya penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang memiliki wilayah yang luas. Nah, hal tersebutlah yang membuat Indonesia itu mempunyai keberagaman mulai dari suku, budaya, dan agama. Beberapa agama yang diakui di antaranya itu ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama pasti memiliki ciri dan ajaran tertentu yang membedakannya dengan agama lain. Keberagaman suku, budaya, dan agama dari berbagai daerah adalah keunikan tersendiri dari negara Indonesia. Tetapi tepatan dalam menyikapi perbedaan tersebut tentu akan memicu konflik dan tantangan yang tentunya mengancam keutuhan wilayah. Oleh karena itu, diperlukannya pluralisme dalam beragama. Pluralisme beragama adalah pandangan bahwa semua agama adalah setara yang harus diakui keberadaannya. Konflik yang biasa terjadi dalam pluralisme beragama itu diantaranya ada diskriminasi terhadap minoritas, ada penistaan terhadap agama, dan ada orang yang beranggapan bahwa agamanya adalah yang paling benar. Semua itu tentu dapat memicu perpecahan bangsa. Oleh karena itu, ketahanan nasional sebagai geostrategi memiliki peran penting untuk menjaga agar keberagaman yang ada dapat terkendali dan tidak menjadi hal yang dapat mengganggu stabilitas negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai geostrategi Indonesia. Geostrategi itu tentunya dalam menciptakan masa depan yang sejahtera, yang sesuai dengan cita-cita tujuan nasional, tentunya diperlukan strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Nah, geostrategi Indonesia itu dimaknai sebagai strategi dengan mengoptimalkan potensi negara Indonesia seperti geografis, sumber daya, dan keberagaman sosial budaya untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan wilayah dari upaya pelemahan negara dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, geostrategi Indonesia itu dibuat bukan untuk kepentingan politik atau militer, tetapi sebagai cara untuk membangun dan memanfaatkan potensi yang ada sebagai kekuatan nasional sesuai tujuan pembangunan nasional yang terdapat di pembukaan UUD 1945. Singkatnya, geostrategi Indonesia itu diwujudkan dengan konsep ketahanan nasional. Lalu kita bahas mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan bangsa untuk menghadapi ancaman yang mengancam keutuhan wilayah yang sekiranya dapat memicu perpecahan dan disintegrasi. Seiring berkembangnya zaman, tantangan yang mengancam negara itu tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar selaras dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, ketahanan nasional itu harus dapat mengikuti perkembangan zaman atau sifatnya harus dinamis dan tidak boleh statis. Di Indonesia terdapat unsur-unsur dalam ketahanan dalam kekuatan nasional. Istilahnya itu adalah GATRA yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu merupakan aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sedangkan Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, beberapa aspek dari ketahanan negara yaitu ada dari aspek ideologi, ada dari aspek politik, ada dari aspek ekonomi, dan ada aspek sosial budaya dan ada aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pluralisme beragama di Indonesia. Orang yang dapat menerima keberagaman dengan respon yang positif
tentunya dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat pluralisme. Prinsip dari pluralisme beragama itu menekankan pada menghargai dan menghormati adanya perbedaan agama dan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk beragama dan berkeyakinan tanpa harus mendapatkan perlakuan diskriminasi atau penindasan. Dalam pluralisme beragama, adanya perbedaan agama bukan ancaman yang harus diberantas, tetapi harus menganggap hal tersebut adalah sebagai kekayaan religius dan sosial budaya. Tantangan dalam pluralisme beragama diantaranya ada radikalisme. Radikalisme itu dapat diartikan suatu paham yang ingin melakukan perubahan tetapi menggunakan cara yang kasar dengan menghalalkan segala cara karena tidak menerima adanya perbedaan. Kemudian ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Diskriminasi tersebut ada dua bentuk, ada diskriminasi sosial dan ada diskriminasi kebijakan publik. Diskriminasi sosial itu contohnya mempunyai stigma negatif pada agama tertentu, terus berperilaku karena stereotip dan adanya prasangka buruk. Sedangkan diskriminasi terhadap kebijakan politik itu seperti membuat hukum atau kebijakan yang menguntungkan agama tertentu dan mengabaikan kepentingan agama minoritas, serta pembuatan kebijakan yang banyak didominasi kelompok agama tertentu sehingga tidak melibatkan kelompok agama lainnya untuk turut andil memberikan kebijakan. Lalu ada juga penistaan agama dapat memicu konflik dan ketegangan di kalangan umat beragama. Orang yang beragama non-muslim kerap kali terjerat kasus penistaan terhadap agama Islam. Padahal tidak semua orang non-muslim itu melakukan tindakan tersebut dan karena kekecewaan dari agama muslim sehingga mereka melakukan perusakan rumah ibadah atau memperlakukan mereka diskriminatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Ya, selanjutnya ada penerapan ketahanan nasional dalam mengatasi isu pluralisme beragama di Indonesia. Di antara penerapan tersebut ada penguatan nilai-nilai Pancasila, yang dimana sangat amat perlu adanya pendekatan yang kolaboratif dengan mendepankan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul karena adanya keragaman. Nah, jadi di sini ada beberapa nilai Pancasila yang mungkin menjadi acuan dalam konteks diantaranya sila pertama yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan hak individu dalam berketuhanan, serta beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan individu untuk bersikap adil pada setiap individu lainnya tanpa memandang apapun latar belakang individu tersebut, baik secara ras, agama, suku, atau budaya. Sila ketiga, mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu atas keragaman yang ada di Indonesia yang harus dikuatkan guna mengajak masyarakat mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, yang diharapkan bangsa Indonesia akan lebih bersatu dan tidak terpecah ke depannya. Selanjutnya sila keempat, nilai ini menekankan pentingnya bermusyawarah dan mengambil hasil keputusan yang mufakat yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Dalam konteks ini, sila keempat menjadi acuan pendekatan musyawarah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik secara damai, tanpa adanya kerusuhan, di mana musyawarah ini melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sila kelima, yang nilai ini menekankan menjadi dorongan pemerataan hak bagi seluruh warga negara, yang dimana di dalamnya termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya nilai dalam sila-sila Pancasila ini dipastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal sosial, budaya, maupun agama. Selanjutnya, ada peningkatan literasi keagamaan. Literasi keagamaan juga melibatkan beberapa hal penting, diantaranya seperti pemahaman tentang konsep dasar dan agama-agama dunia, kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan ritual, tradisi, dan ekspresi agama yang berbeda, pemahaman dan penafsiran terhadap ekspresi budaya beragama dalam konteks dan waktu yang berbeda, serta penerapan ajaran agama yang berbeda dalam situasi sosial, politik, dan budaya yang luas. Nah, di sini pendidikan agama berperan membentuk moral individu, terutama bagi anak-anak. Selain pendidikan keagamaan, ada juga dialog antar agama. Dialog antar agama merupakan proses interaksi yang dilakukan untuk para penganut agama yang
berbeda tujuan untuk membangun rasa saling paham akan perbedaan keyakinan dari agama mereka, praktik dari agama mereka, dan nilai-nilai antar agama mereka. Hal tersebut berguna untuk mengurangi prasangka negatif antar umat beragama sehingga individu-individu dapat memahami dan menghargai keyakinan agama lain dengan lebih baik. Dialog antar agama juga membantu memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama serta mempererat hubungan antar sesama masyarakat beragama. Selanjutnya ada perlindungan hukum kebebasan beragama. Penegakan hukum yang tegas menjadi aspek penting untuk mengatasi isu pluralisme di Indonesia dengan menjamin adanya keadilan, melindungi kebebasan beragama, serta mencegah tindakan diskriminatif antar penganut agama. Di Indonesia juga terdapat banyaknya agama yang minoritas. Perlindungan harus tetap dilakukan terhadap penganut agama minoritas yang dimana hak mereka juga harus dihormati dan dihargai keberadaannya baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu guna mencegah terjadinya diskriminasi antar umat beragama. Di sini penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjamin hak-hak mereka yang minoritas untuk menciptakan kehidupan beragama yang lebih harmonis dengan lebih terciptanya toleransi. Selanjutnya, penegakan hukum di Indonesia juga harus berjalan secara efektif guna melindungi hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa takut harus ada ancaman atau kekerasan. Tindakan intoleransi juga berakibat fatal apabila masyarakat kurang akan pemahaman pentingnya hak asasi manusia. Maka dari itu, diperlukan keefektifan pendidikan dan penegakan hukum untuk membangun masyarakat yang lebih menghargai dan menghormati antar perbedaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan peran masyarakat, yaitu melalui oragama atau organisasi keagamaan, yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri dan para anggotanya. Dari pengalaman demikian, lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang terlembaga. Dan ormas ini dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan, mengembangkan ajaran agama tertentu, serta memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, ormas ini memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, memelihara nilai-nilai moral, dan memperkuat tatanan sosial yang berbasis pada agama dan etika. Di sini ada beberapa peran penguatan masyarakat melalui ormas yang dapat dilakukan, yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, ada menjalankan peran dan fungsi sebagai peraturan perundang-undangan keormasan agar dapat yang dihasilkan positif dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, ada menjalin sinergi kerjasama dan keterbukaan pikiran dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menentukan tujuan bersama dalam membangun bangsa dan negara seperti membuat kampanye atau kegiatan sosial lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu di antara berbagai kelompok. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Memberdayakan ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan toleransi. Yang kedua, ada mengadakan forum dialog antar agama. Yang ketiga, ada ormas keagamaan yang dapat menyelenggarakan kampanye. Yang terakhir, ada kerjasama antar ormas keagamaan. Di sini peran tokoh agama juga digunakan sebagai pemimpin umat beragama agar menjadi teladan sekaligus pembimbing untuk menyebarkan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang mengedepankan pengajaran tentang keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi suku, agama, ras, budaya. Kemudian Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Multikultural menjadi hal yang harus diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati satu sama lain, serta dapat menghargai setiap perbedaan. Kemudian,
Pendidikan multikultural di sekolah berperan untuk mencegah sikap yang intoleransi, apatis, dan tindak diskriminasi terhadap perbedaan. Dengan menekankan penerapan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, pendidikan multikultural diharapkan dapat mengurangi konflik dan diskriminasi di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada penggunaan teknologi dan media sosial sebagai sarana pemersatu. Di era digital saat ini, teknologi dan media sosial berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna harus terus bertambah, memberi ruang untuk kemudahan mengakses informasi dan menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi pengguna lainnya. Platform digital yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube membuat semua orang dapat menyebarkan informasi dengan mudah dan berkaitan dengan pandangan-pandangan positif untuk mempercepat persatuan keberagaman. Kemudahan akses teknologi dan media sosial ini digunakan untuk membuat kampanye positif terkait pluralisme beragama dengan menekankan pada opini untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat dan toleransi dan hidup damai berdampingan dengan perbedaan. Meskipun demikian, ada juga dampak negatif yang dapat kita ketahui, yaitu salah satunya adalah penyebaran berita palsu atau hoaks dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan sudah dicek kebenarannya dan dapat dipercaya. Kemudian, terdapat beberapa cara untuk memeriksa kebenaran dari suatu informasi yang beredar di media sosial. Di antaranya, pertama, melakukan pemeriksaan terhadap sumber berita. Yang kedua, membaca suatu informasi secara menyeluruh. Yang ketiga, memeriksa orang yang menulis informasi tersebut. Yang keempat, mencermati fakta dan bukti yang ada. Yang kelima, memeriksa tanggal diterbitkannya informasi tersebut. Yang keenam, memahami isi yang disampaikan. Yang ketujuh, berbagi sudut pandang. Perdamaian juga tercipta melalui teknologi dan media sosial seperti menyebarkan informasi yang benar tanpa menimbulkan konflik sehingga dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa atau bahkan perang agama yang menyebar di berbagai kehidupan. Masyarakat hendaknya menyadari pentingnya etika digital, khususnya di masa sekarang, agar dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi dalam konteks pluralisme beragama di Indonesia berguna untuk menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, pendidikan keagamaan, dialog antar agama, menegakkan hukum terhadap intoleransi, penguatan identitas nasional Pancasila, penguatan peran masyarakat, pendidikan multikultural, dan penggunaan teknologi pluralisme beragama dapat menjadi sumber kekuatan yang memperkokoh ketahanan sosial dan politik Indonesia. Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam konteks pluralisme beragama di Indonesia yaitu dengan mengintegrasi pendidikan multikultural dan toleransi ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua tingkatan atau dengan memberi pelatihan khusus kepada tenaga pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi. Secara keseluruhan, pengelolaan isu pluralisme beragama melalui ketahanan nasional menumbuhkan rasa saling menghormati di tengah keberagaman. Jika diterapkan dengan baik dan benar, ketahanan nasional dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tengah dunia global yang penuh tantangan ini. Ya, jadi sekian dari kami yang sudah mempresentasikan mengenai penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.